Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin ya, pembukaan awal tahun di 2023. Ya, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview perdagangan IHSG tahun lalu ya, yaitu di hari Jumat kemarin, tanggal akhir tahun ya, tanggal 30 Desember 2022. IHSG mencatatkan penurunan di akhir sesi, yaitu di 6.850 atau turun 9,14%, dan penurunan IHSG kali ini memutus rekor kenaikan IHSG selama 21 tahun ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di berita ya, teman-teman lihat di berita atau mungkin di IDX, websitenya IDX. Jadi IHSG itu selama 21 tahun itu naik terus ya. Dan baru Desember kemarin 2022 IHSG mencatatkan pelemahan 0,14%. Nah, artinya ini juga memutus rekor mengenai window dressing yang digadang-gadang terjadi di bulan Desember. Nah, namun kalau saya flashback dengan tahun lalu 2021 kemudian Covid, itu memang sebetulnya window dressing itu sudah jarang terjadi. Ya sempat naik di penutupan akhir tahun di 2021 sempat naik sekitar 1% dan 2020 bahkan signifikan. Cuman kalau dilihat di 2021 itu window dressingnya nggak begitu terasa. Baru 2020 satu akhir maksud saya itu nggak terasa, baru di 2022 awal waktu Januari itu naiknya signifikan. Nah, artinya di sini Januari efek masih terjadi setiap tahun, dan selama beberapa tahun terakhir Januari efek jarang terjadi. Di bulan Januari itu IHSG turun signifikan kayak gitu. Jadi kita masih optimis di bulan Januari ini di 2023 masih ada namanya Januari Effect ya. Oke, itu mengenai review IHSG. Dan kalau kita lihat IHSG sekarang lagi bergerak sideways ya, masih bergerak sideways, dan ini dia resistnya kisaran 6.900 ya, paling dekat. Nah, selama IHSG belum kena 7.000 ke atas ya posisinya masih sideways, belum uptrend. Nah, namun kalau kita lihat di sini dari sisi MACD-nya ini masih bergerak akumulasi, masih positif, menandakan bahwasannya IHSG ada peluang kenaikan di minggu pertama Januari besok ya. Oke, kita nantikan saja. Oke, kita langsung membahas beberapa saham yang mungkin kita cermati untuk minggu depan ya, hari Senin besok. Nah, ini saya ada menu Adro, kemudian MTEL, Raja, BANK, PMMP, Kars, dan MMIX. Oke, kita langsung aja. Yang pertama Adaro Energi. Ya, kalau kita lihat Adaro memang kemarin sempat drop setelah rally panjang, sempat drop ya. Drop secara short term, dan ini kembali sideways dan uptrend jangka pendek ini. Nah, ini masih sideways di kisaran sempit. Secara trend dia uptrend jangka pendek, namun secara daily chart dia masih sideways dan akan mencoba ngetes gap di sini ya. Ini ada gap di 3.900. Jadi ada potensi kenaikan 50 poin atau 1,5% ya untuk nutup gap. Nah, biasanya gapnya ketutup kemudian koreksi lagi. Nah, syukur-syukur kalau dia akan ngetes di sekitar 3.990 di sini ya. Ini kalau ini ketembus sudah confirm uptrend kembali. Kalau mengenai dari sisi MACD memang di sini masih fase sideways, jadi ada potensi koreksi wajar
kenaikan tipis kemudian turun lagi. Tapi kalau dia udah posisinya seperti ini, naik ke atas, histogramnya positif, dia confirm uptrend. Secara stokastik juga dia masih menuju sekitar 40 sampai 60%, jadi masih worth it untuk kita simak ya, kita cermati, untuk kita tradingkan, untuk kita scalpingkan, karena belum mencapai 80%. Nah, kemudian kalau secara fundamental ya teman-teman tahu sendiri ya, kalau Adaro sendiri sebetulnya secara finansial fundamentalnya bagus ya, PER-nya juga sangat murah, di bawah 5 kali bahkan. Nah, namun memang secara foreign memang di sini terlihat asing mencatatkan net sell terus ya, secara 2 minggu terakhir. Nah, kemarin masih mencatatkan net sell tapi cenderung berkurang sih. Nah, terus berikutnya kalau mengenai batu bara, memang kalau kita lihat ya indeks coal dunia atau batu bara posnya sekarang lagi sideways. Jadi di semua sektor batu bara memang gerakannya cenderung stagnan. Ya naik tipis. Nah, cuman Adaro sama Bian yang terus mencatatkan ini ya kenaikan, terutama Bian kemarin all time high terus ya, bahkan menggendong IHSG ketika IHSG lagi ngedrop. Dan penurunan IHSG di bulan Desember ini tidak terlepas dari penurunan saham Goto. Nah, di sini kemarin IHSG nggak jadi ditutup positif karena di sini Goto ARB ya, Goto ARB, dan ARB-nya Goto bobotnya 1% di bursa. Nah, ini kemarin Bian mencatatkan naik 1,32%, bobotnya 7%. Dan BBCA gerakannya masih stagnan, hanya BRI aja yang mengerek IHSG. Itu ya. Oke, itu mengenai Adaro. Kita langsung next ke MTEL. MTEL ini adalah anak usaha dari Telkom. Telkomnya chartnya tersiok-siok turun ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi anak usahanya, MTEL ini beberapa bulan terakhir, bahkan 1 bulan terakhir ini chartnya kelihatan uptrend ya. Nah, ini sudah ngebreak ke downtrend channelnya, ini dia udah tembus MA5 di atas MA20 udah tembus, dan sekarang mau mencoba ngetes all time high ya di sini. Ini all time high-nya atau bukan ya? Kita cek dulu. All time high-nya di kisaran 890. Ini termasuk resisten yang sangat kuat ya. Saya pikir ini resisten yang sangat kuat. Tapi kalau jika ini ditembus, maka akan confirm uptrend ya. 805 ini akan ketembus, maka potensinya bisa ke 825, 835, bahkan 890 gitu ya. Cuman kalau saham di bawah 1000 sebetulnya naik 10 poin atau 2 tik 3 tik udah lumayan sih untuk kita TP gitu. Potensi resikonya dia akan profit taking wajar, karena biasanya kalau udah breakout seperti ini biasanya terjadi koreksi wajar di sini ya. Ini udah golden cross ya. Ini golden cross menandakan sudah fase uptrend, akumulasi lagi MACD-nya. Kemudian dari sisi stokastik juga ada tanda panahnya merah, masih up. Dan ini nanti kemungkinan kalau dia langsung tembus 805 berarti dia confirm uptrend. Tapi kalau ternyata besok koreksi wajarnya support di sekitar 780. Teman-teman bisa buy on weakness antara 785 sampai 790 boleh untuk buy on weakness. Dan ini juga bisa digunain untuk teman-teman swing ya. Secara fundamental oke ya, MTEL ini sangat bagus ya, secara fundamental oke. Terus kita cek secara bandarmologinya. Nah, di sini ada SQ yang akumulasi cukup besar. SQ ini BCA Sekuritas, average-nya di 800 dengan total 400.000 lot ya, 416.000 lot sekitar itu. Dan yang jual adalah ZP 100.000 lot. Kalau kita compare dengan yang akumulasi beli, ya memang lebih besar di akumulasi belinya ini. Jadi ini sangat masif sekali. Ini tanda tanya nih, kenapa SQ beli sebanyak ini di MTEL kayak gitu. Ya, teman-teman bisa cermati.
Oke, next kita langsung aja ke Raja. Raja kemarin juga naik signifikan ya, terlihat secara volume dia naik 178%. Kemudian secara momentum stokastik dia juga menunjukkan sinyal buy. Kemudian di sisi candlestick ini adalah bullish reversal atau white marobosu kita sebut, atau bullish bell hold. Nah, ini kita klik di sini ada gap yang cukup lebar ya, di sini ada gap yang cukup lebar. Ini 1120 ya. Jadi targetnya 1120, dia akan menuju ke sana. Ya, sepertinya ini Raja ini berusaha untuk uptrend kembali. Oke, sekarang kita cek secara bandarmologi. Raja ada MG, U, AK, IF yang akumulasi, dan yang jual ada CC, KC, AZ. Nah, ini MG-nya ini MG-nya ini dia biasanya kalau MG masuk dia tiktokan. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau menurut saya sih si Raja ini ada potensi naik, tapi juga ada potensi sebelum dia nutup gap dia profit taking wajar. Jadi so far untuk Raja ini kalaupun besok profit taking wajar, bisa teman-teman gunain untuk buy on weakness atau beli ketika turun atau beli ketika melemah. Nah, targetnya di gap 1120. Biasanya gap kalau udah deket kayak gini itu seringkali sekitar 90% rata-rata ketutup. Artinya bakal naik untuk nutup gap cepat atau lambat ya. Entah besok, lusa, dalam minggu depan kemungkinan Raja akan nutup gap di 1120, dan ini ada potensi kenaikan sekitar 7% ya. Gitu. Oke, saya anggap Raja selesai. Kita langsung aja masuk ke BANK. BANK ini sebetulnya kemarin sempat downtrend dan ini udah set base. Kenapa Mas Nathan bilang set base? Karena dia udah nggak turun lagi, nggak bikin nyulu terakhir di November tanggal 2 1175. Itu harga terendah BANK ya, dan kemarin berhasil technical rebound, kemudian berusaha ngebreak tapi gagal, dan ini juga masih ada gap di sini ya. Ini harusnya ketutup sangat tipis gapnya, sekitar 1445. Kemarin tertingginya 1435, jadi harusnya ngetes lagi untuk tutup gap. Targetnya kemana ya? Ini tutup gap sampai paling tidak dia ngetes di resisten 1500. Ya, kalau misalnya 1445 lewat, teman-teman bisa jual di bawah 1500 ya. Kemungkinan kalau udah deket resist dia akan profit taking wajar dulu. Secara stokastik dia udah rendah ya, ini sudah mau cross ke atas. Kemudian secara MACD dia juga sudah mengecil. Menurut saya secara reward untuk BANK ini 70%, secara resiko 30% ya kalau kita kira-kira seperti itu. Oke, kita cek secara bandarmologinya. Ada FS yang akumulasi 13.000 lot, dan yang jual PD sama AK kecil ya. Kalau kita lihat masih besaran FS yang akumulasi, average-nya di 1395. Jadi teman-teman kalau bisa dapat harga 1400, saya kira masih oke ya untuk kita hold atau kita tradingkan. Oke, saya rasa BANK udah selesai. Kita langsung aja ke PMMP ya. PMMP ini sebetulnya agak sedikit telat ya, karena memang ini kemarin sudah golden cross MA5 dengan MA20 dan udah naik 1, 2, 3, 4, udah 4 kali naik. Tapi yang terakhir ini yang membuat saya tertarik, volumenya di sini cukup tinggi ya, 381%, dan ini menandakan sangat masif ya akumulasinya. PMMP ini sahamnya Kaisang Pangarep ya, sahamnya Kaisang, dan kalau kita lihat di sini ada resisten di sini yang kemungkinan akan mencoba ditebus oleh PMMP. Ada potensi reward sekitar 5-10% ya di sini.
area ini. Dan kalau kita lihat resikonya, kalaupun dia turun dia akan profit taking wajar sekitar 400. Dan ini menurut saya reward dan resikonya 50-50 ya, 50-50. Mengingat di sini kita lihat secara momentum stokastik dia udah di 80%. Oke, kita lihat secara bandarmologi. Nah, di sini ada YP akumulasi 90.000 lot. Nah, yang jual IFSA. Kalau secara teknikal memang secara momentum dia udah agak tinggi secara daily ya. Tapi secara swing dia masih ada potensi. Tapi secara daily dia udah harusnya profit taking wajar gitu. Tapi masih bisa naik. Nah, tapi secara bandarmologi menurut saya sih sangat meyakinkan ya. Ini YP ini kita ya, Mira Aset akumulasinya cukup masif. Biasanya kalau YP ini TikTok, jadi dia beli dia juga jual, jarang sih yang akumulasi gede kayak gini. Jadi pasti ada something atau pasti yang ada akumulasi yang sangat gede, ada investor gede yang masuk di PMMP kayak gitu lewat Mira Aset gitu loh. Itu ya. Saya rasa PMMP sudah cukup, kita langsung aja ke Kars. Kars di sini kemarin kalau kita lihat seminggu terakhir sudah kelihatan menunjukkan uptrend secara short term ya. Ini terlihat naik terus candlesticknya. Dan kemarin mencoba breakout di 84 tapi gagal. Closingnya pas di 84 di resist ya. Jadi kalau kita lihat secara MACD ini juga dia positif, sudah golden cross, artinya sudah menunjukkan akumulasi atau uptrend secara jangka pendek. Jadi masih ada optimisme untuk naik nih saham ini. Besok akan coba ngetes kembali ya. Harusnya kalau resist sudah dikena di 84, besok tinggal lewat aja. Nah, saham kayak gini satu ticknya itu 1% lebih ya. Ini naik 4 poin aja atau 4 tick ini sudah 5%. Jadi buat scalpingan 1% buang oke lah gitu. Oke, kita cek secara bandarmologi. Nah, ini ada AZ, RF, BHI. AZ ini masif sekali ya, gede akumulasinya. Totalnya 500.000 lot. Dan yang jual MG sama IN. Nah, ini yang patut diwaspadai. Tapi so far kalau kita bandingkan sama yang beli di sini masih gede yang beli ya komposisinya. Oke, ya tinggal kita besok lihatlah bid overnya gimana. Kalau misalnya Kars ini opening dia langsung loncat ke 85 86, boleh hajar lah. Satu tick aja teman-teman bisa buang. Oke, saya anggap selesai KRS, kita langsung ke MMIX. Sebetulnya saham ini sudah sering ya saya rekomendasikan juga di YouTube. Kalau teman-teman lihat dia memang uptrend di atas MA5 ya. Gerakannya memang uptrend, naiknya kecil-kecil tapi konsisten gitu loh. Ini yang menarik dari saham ini. Walaupun secara track record saham ini masih belum kelihatan karena ini juga saham IPO juga gitu loh. Nah, ini kemarin mencoba nge-breakout di sini ya. 380 tapi gagal, closingnya di bawah 380. Kemudian ada shadownya di atas, ini menandakan tekanan jual sudah mulai ada ya. Tapi secara momentum stokastik di sini ada tanda panah buy, ada sinyal buy di sini. Dan secara MACD ini juga masih menunjukkan fase akumulasi, jadi masih ada momentum MMIX ini dia naik, mencoba ngetes lagi di 380. Saya rasa kalau cari 1-2% aja bisa nih di MMIX. Cuman karakternya memang kita nggak boleh FOMO. Jadi kalau misalnya udah naik 5% up ya nggak usah dikejar gitu loh. Cuman kalau masih naik 1% bolehlah dikejar. Ya karena ini secara rata-rata kita lihat polanya ya, sehari rata-rata naik 8%, 6%, 5%. Nah, ini sempat naik 16%. Rata-rata di atas 5% lah
sekali dia naik, tapi closingnya biasanya ya turun di bawah itu gitu loh. Cuma di intraday-nya, di live tradingnya dia biasanya sangat volatil saham ini gitu loh. Jadi ya buat teman-teman yang nggak bisa mantau pasar ya skip aja, tapi kalau bisa mantau pasar ya bisa cermatin gitu loh. Oke, saya rasa udah cukup ya. Ada Adro, MTEL, Raja, BANK, PMMP, Kars, dan MMIX. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi dan informasi pada teman-teman bagaimana kita menganalisis teknikal dan bandarmologi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, rekomendasi, kemudian webinar, edukasi gratis yang nantinya akan saya adakan setiap bulan. Untuk cara registrasi dan beberapa informasi nanti saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.